Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalats Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang barakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal soleh kita, pemberat amal timbangan kita, amal kebaikan kita. Mudah-mudahan malaikat yang menaungi majelis kita dapat hadirnya atau datangnya rahmat terhadap kita serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai di mana pembahasannya? Ayat berapa? Sekarang 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Betul. Iya. Silakan dibaca tafsirnya dari ayat yang ke-6. يقول تعالى ألم تر بقلبك وبصيرتك كيف خلق من هذه الأمم الطاغية وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد أي القوة الشديدة والمكر والتجبر. Baik. Barakallahu fikum. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Yaqulu ta'ala alam tara. Allah Ta'ala berfirman, alam tara. Tidakkah kamu melihat atau memperhatikan? Biqalbika wa basiratika, dengan hatimu
dan dengan penglihatanmu, yaitu memandang atau memperhatikan itu bisa juga dengan hati, selain juga dengan pandangan. Pandangan dengan hati, juga pandangan dengan mata. Kaifa fu'ila bihadhil umami at-taghiyah, bagaimana diperbuat atau diperlakukan umat-umat yang melampaui batas ini, yaitu umat-umat yang melampaui batas ini. Bagaimana Allah perlakukan mereka, umat-umat yang melampaui batas tersebut. Wahia Iram, yaitu adalah Iram. Iram adalah al-qabilatu al-ma'rufatu fil Yamani, sebuah qabilah yang ma'rufah di Yaman. Dikatakan Iram ini juga adalah ibu kotanya Ad, ya, ibu kotanya Ad yang terletak di Yaman. Bagaimana Allah perlakukan, ya, Iram Zatil Imad, yang mana Iram ini Zatil Imad, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ay al-quwwati asyadidati wal utuwi wat tajabburi, yaitu al-quwwati syadidah, bangunannya itu kuat, ya, sangat kuat, ya, kuat dan kokoh. Adapun wal utuwi wat tajabbur ini sifatnya kembali kepada penduduknya, yaitu al-utu, zalim, wat tajabbur, dan sombong. Ya, bangunan yang mereka bangun adalah bangunan yang kokoh, kuat. Sedangkan sifat penduduknya adalah al-utu dan at-tajabbur, zalim, lagi yaitu sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Allati lam yukhlaq mithluha. Ini belum dibaca. Coba dibacanya rada panjang aja biar nanti tidak baca lagi. Allati lam yukhlaq mithluha ay mithluha fil bilad ay fi jami'il buldani fi quwwati wa shiddati. Kama qala lahum nabiyuhum Hud alaihi salam, wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi wastawtam fil wazkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Yasaqud alladhi jabu sakhra bil wad ay wadil qura. Tahu ibuwatihim as-sahur fatakhazuha masakin. Fir'auna dzil awtad ay zi al-junud alladziina sabbatu mulkahu kama sabbatal awtad ma yuradu insaquhu biha alladzina taghaw fil bilad. Hadzal wasfu a'id ila 'ad wa samud wa fir'aun wa man tabi'ahum fa innahum taghaw fi biladillahi wa azaw 'ibadallahi fi dinihim wa dunyahum wa lihadza qala fa'aksiru fiha al-fasad فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وشعيبه من جميع أجناس المعاصي وسعوا في محاربة الرسول وصد الناس عن سبيل الله. فلما بلغوا من الغدو ما هو موجود
بهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا ووسط عذاب إن ربك لبالمرصاد لمن أصابه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز Muqtadir. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, allati lam yukhlaq mithluha, yang mana bangunan tersebut tidak pernah dibangun yang semisalnya. Ai mithlu 'ad, seperti bangunannya 'Ad ini, seperti yang dibangun oleh kaum 'Ad ini. Fil bilad, di negeri manapun. Ai fi jami'il buldani fil quwwati wasyiddati, yaitu di seluruh negeri manapun, di semua negeri belum ada yang semisal, yang persis, yang mirip, yang membandingi, yaitu bangunan yang dibuat oleh kaum 'Ad ini. Di dalam hal apa? Fil quwwati wasyiddah, di dalam hal kekuatan ya dan kekokohannya itu. Jadi bangunan yang dibangun oleh kaum 'Ad ini adalah bangunan yang kuat lagi kokoh. Bagaimana tidak kokoh? Yang dibangun adalah batu, ya. Batu itu dipahat, ya. Ya. Batu itu dipahat. Kama qala lahum nabiyuhum Hudun alaihi salam, sebagaimana telah berkata kepada mereka nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Jadi nabinya kaum 'Ad ini adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud sudah ya mengingatkan dan memberikan yaitu ucapan peringatan, wejangan ya kepada mereka kaum 'Ad. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wadhkuru wazadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khulafa, yaitu pengganti yang berkuasa. Khulafa yaitu pengganti yang berkuasa. Min ba'di qaumi Nuh, setelah kaumnya Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan terhadap kalian di dalam bentuk tubuh dan perawakan yang sangat kuat. Jadi kaum 'Ad ini diberikan kelebihan oleh Allah di dalam masalah fil khalqi bastah. Bentuk tubuh perawakannya itu sudah ya Allah lebihkan dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi perawakan tubuh besar, kuat, gagah ini adalah pemberian dari Allah. Ya, siapa saja yang mendapatkan ya bentuk tubuh yang kuat, ketahuilah ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Ya, bukan ya kita bisa membuatnya sendiri, tapi adalah murni dari Allah. Sebagaimana kaum 'Ad ini wazadakum fil khalqi basta. Allah melebihkan kalian, memberikan kelebihan kalian di dalam perawakan tubuh. Ya. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ingat ya. Kaum 'Ad ini disuruh ingat oleh Nabi Hud, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Jadi kaum 'Ad ini disuruh untuk ingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan terhadap mereka, bukan malah mengkufuri. Ini adalah kaum 'Ad. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bil wad. Berikutnya wa Tsamud, yaitu kaum Tsamud. Alladzina jabu sakhra bil wad,
yang mana mereka jabus sokhra, memotong-motong as-sokhr, yaitu batu-batu besar bilwad, di lembah-lembah. Jadi kegiatan mereka, kebiasaan mereka, atau hobi mereka, ya, keahlian mereka, kemahiran mereka adalah jabus sokhra bilwad, yaitu bisa memotong-motong atau membentuk bebatuan di lembah-lembah. Aywadil qura, yaitu lembah di suatu negeri. Nahatu biquwatihim as-sukhur, mereka memahat, ya, mereka nahatu, memahat, memotong, ya, biquwatihim, dengan kekuatan mereka. Tentunya kekuatan mereka itu dikasih oleh Allah, ya, kekuatan mereka itu berasal dari Allah. Tapi, ya, mereka banyak yang tidak sadar bahwasanya kekuatan itu, ya, dari Allah. Mereka menganggapnya itu kekuatan murni mereka, ya. Jadi mereka memahat, ya, batu, ya, as-sukhur, batu-batu itu biquwatihim, dengan kekuatan mereka, ya. Fattakhaduha masakinah, lalu mereka menjadikannya sebagai masakin, yaitu tempat-tempat tinggal mereka. Setelah dipahat, dibentuk, ya, dipotong batu-batu di lembah tersebut, mereka tempati, mereka tinggal di situ, ya. Ini adalah satu keahlian atau kemahiran yang dulu di zamannya adalah kemahiran atau keahlian yang sangat jarang, yang tidak dimiliki oleh, ya, banyak orang, ya, dan mereka punya keahlian tersebut. Wa fir'auna dzil autad, ya. Selanjutnya juga tentang Fir'aun yang dzil autad. Wa fir'aun dzil autad, Fir'aun dzil autad, memiliki pasak-pasak. Apa yang dimaksud dengan al-autad? Yaitu pasak-pasak. Fir'aun memiliki pasak-pasak. Apa maksudnya? Ai dzil junudi alladzina tsabbatu mulkahu, yang memiliki al-junud. Fir'aun itu memiliki al-junud, itu tentara, pasukan. Alladzina tsabbatu mulkah, yang mana pasukannya Fir'aun ini atau tentara-tentaranya Fir'aun ini tsabbatu mulkah, menguatkan, mengokohkan kerajaannya Fir'aun atas perintahnya Fir'aun, atas kendali Fir'aun, atas suruhan Fir'aun. Tentaranya ini diperintah untuk menguatkan dan mengokohkan kerajaannya Fir'aun. Kama tusabbatul autadu ma yuradu imsakuhu biha, ya, sebagaimana pasak-pasak itu, ya, sebagaimana pasak-pasak itu dijadikan sebagai pengokoh, ya, suatu yang ingin dikokohkan, ya. Pasak itu adalah berfungsi sebagai pengokoh sesuatu, ya, dan diperumpamakan, yaitu tentaranya Fir'aun itu seperti pasak. Tentaranya Fir'aun itu, ya, diperumpamakan seperti pasak, ya. Karena pasak itu fungsinya sebagai penguat, pengokoh sesuatu. Maka yang dimaksud dengan, ya, wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki pasak-pasak, di situ adalah tentara-tentara yang mengokohkan kerajaannya. Alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka semua itu taghaw, telah melampaui batas, fil bilad, di negeri-negeri. Mereka di sini siapa? Hadzal wasfu a'idun ila 'adin wa thamuda wa fir'auna wa man tabi'ahum. Sifat ini, yaitu melampaui batas ini, yaitu orang yang melampaui batas di negeri-negeri ini, a'idun ila 'adin, kembali ke 'Ad, yaitu kaum 'Ad, wa Tsamud, dan juga kembali ke kaum Tsamud, wa Fir'aun, dan juga kembali ke Fir'aun,
wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi alladzina taghaw fil bilad, orang-orang yang melampaui batas di negeri-negeri. Ini adalah Ad, Tsamud, Fir'aun, dan siapapun yang sama seperti sikapnya mereka. Fa innahum taghaw fi biladillah, sesungguhnya mereka yaitu kaum Ad, Tsamud, ya, Fir'aun, dan siapa saja yang seperti mereka itu telah taghaw fil bilad, fi biladillah, telah melampaui batas di negeri-negeri Allah. Wa adzau ibadallahi fi dinihim wa dunyahum, dan mereka telah mengganggu, telah menyakiti hamba-hamba Allah di dalam urusan agama mereka, wa dunyahum, dan dalam urusan dunia mereka. Kaum Ad, Tsamud, Fir'aun, dan yang semisal dengannya itu telah mengganggu orang-orang dalam urusan agama mereka. Siapa yang beriman kepada Allah, mereka ganggu, mereka sakiti. Tidak hanya di situ, dalam urusan dunia juga seperti itu. Ya, manusia atau masyarakatnya yaitu dijadikan tunduk kepadanya, diatur seperti halnya budak, ya, yaitu perbudakan. Walihadza qala, oleh karenanya Allah berfirman, fa'aktsaru fihal fasad, maka mereka telah banyak melakukan kerusakan-kerusakan di negeri tersebut. Ad, Tsamud, Fir'aun, dan yang semisal dengannya itu telah melakukan banyak kerusakan, ya, di negeri-negeri mereka. Wa huwa al-'amalu bil kufri. Kerusakan tersebut adalah dengan al-'amalu bil kufri, yaitu melakukan kekufuran. Ya, jadi jangan kira ya kerusakan itu dengan hanya seperti merusak hutan, merusak laut, ya. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu al-'amalu bil kufri, yaitu melakukan kekufuran, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul. Mereka mengingkari Allah, tidak mau beriman kepada Allah, mengingkari para Rasul. Wa syu'abihi, dan juga cabang-cabang dari kekufuran tersebut. Jadi kerusakan itu satu, kekufuran; dua, cabang-cabang dari kekufuran. Min jami'i ajnasil ma'asi. Cabang-cabang kekufuran itu apa? Seluruh jenis-jenis kemaksiatan. Di seluruh maksiatan itu adalah cabang-cabang dari kekufuran. Ya. Di kekufuran yang paling besar adalah kesyirikan atau tidak mau beriman kepada Allah, dan cabang dari kekufuran itu adalah seluruh jenis kemaksiatan. Wasa'u fi muharabati ar-rusul, dan mereka berusaha untuk memerangi atau membunuh para rasul. Ini kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, dan yang semisalnya ini, mereka malah memerangi para rasul yang Allah utus kepada mereka. Wasaddan nasa an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Siapa saja yang ingin taat kepada Allah, menyembah Allah, sujud kepada Allah, yang mengikuti ajaran Rasul, mereka halangi. Na'udzubillahi min dzalik. Falamma balagu minal utuwi ma huwa mujibun li halakihim,
ketika telah puncak kezaliman mereka itu, falamma balaghu, telah puncak minal utuwi, dari kezaliman mereka itu, ma huwa mujibun lihalakihim, yang mengharuskan yaitu kehancuran mereka itu, arsalallahu alaihim min adzabihi dzunuban wa sautu adzabin, maka Allah mengirimkan terhadap mereka itu azabnya karena sebab dosa-dosa mereka, wa sautu adzab, dan cemeti azab. Nah, ketika mereka sudah pada puncak kezalimannya, baik itu kezaliman kepada Allah dan kezaliman kepada manusia, maka Allah timpakan terhadap mereka itu, Allah kirimkan terhadap mereka itu, yaitu azabnya, ya, azabnya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, liman asahu, terhadap siapa saja yang memaksiatinya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi, ya, terhadap siapa? Salah satunya terhadap orang yang memaksiati Allah. Yumhiluhu qalilan, Allah beri tangguh terhadapnya sedikit, sesaat atau beberapa saat, qalilan, sedikit sekali. Allah beri tangguh siapa saja yang ingin bermaksiat kepada Allah, Allah beri tangguh. Yumhiluhu qalilan, Allah beri tangguh, Allah beri rentang waktu, Allah kasih kesempatan. Tsumma ya'khudhuhu akhda azizin muqtadir, kemudian Allah siksa, ya, dia itu dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha kuasa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari, ya, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa menit lagi? Masih lama. 15 menit. Mau dilanjutkan? Go. Yukhbiru ta'ala an tabi'atil insani min haitsu huwa wa annahu jahilun zalimun la 'ilmun lahu bil awaqib yazunnu halatil lati tanfa'u fihi tastamiru wa la tazulu wa yazunnu anna ikramullah fid dunya wa in'amihi 'alayhi yadullu 'ala qarabatihi 'indahu wa qurbatu minhu wa annahu idza qadara 'alayhi rizqahu ay dayyiqahu fasara biqadari quwwatihi la yaqdiru minhu anna hadha ihanata min Allah lahu faradallahu alaihi hadha al-isbana biqawlihi alla ay laysa kulla min na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayya wala kulli min kullu man qaddartu alaihi rizqahu fa huwa muhanun ladayya wa innamal ghina wal faqri was sa'a wal baiti ibtila'i min Allah wa imtihan wa yantahimu bihi al-ibad liyara min aw yaqumu lahu bi syukri wa sabr wa yusabbihi ala dhalika thawabu jazila mimman laysa kadhalika
فينقلب إلى عذاب وبيل. وأيضا فإن وقوف همة العباد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لا مهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال ألا بل لا تكرمون اليتيم. Cukup sampai situ dulu. Nah, barakallahu fikum. Kita bahas 6 sampai dengan 12 ya, insyaallah. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi kita bahas dulu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tadi sudah ya. Terus selanjutnya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila diuji padanya itu dengan pemuliaan terhadapnya dan Allah memberikan nikmat terhadapnya, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Dan adapun yang Allah Subhanahu wa taala uji dia itu dengan membatasi atau menyempitkan hartanya, dia mengatakan Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Sampai di sini ya yang kita bahas ya. Baik, kita baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, menginformasikan an tabiatil insani, tentang tabiatnya atau karakter manusia. Pada umumnya manusia itu min haitsu huwa, siapapun dia itu ya, manusia siapa saja yang merasa manusia itu rata-rata seperti ini. Wa annahu jahilun zalimun, bahwasanya manusia itu adalah sosok yang jahil, yang bodoh lagi zalim. La ilma lahu bil awaqib, tidak punya pengetahuan terhadap akibat setelahnya ya. Itu kita harus sadari bahwasanya kita itu sering zalim, sering jahil dan tidak tahu apa akibat setelahnya. Yadhunnul halata allati taqa'u fihi tastamiru wa la tazul ya. Manusia itu mengira bahwasanya keadaan yang terjadi padanya itu tastamiru wa la tazul, terus dan tidak akan hilang. Umpamanya manusia itu dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kekayaan, dikira itu terus menerus dan tidak akan hilang. Wa yadhunnu anna ikramallahi fid dunya wa in'amihi 'alaihi yadullu 'ala karamatihi 'indahu wa qurbihi minhu. Dan manusia mengira bahwasanya ketika Allah memuliakannya dengan hartanya, yaitu dengan diberikan nikmat terhadapnya, yadullu 'ala karamatihi, yaitu manusia mengira itu menunjukkan atas kemuliaan dirinya itu, indahu di sisi Allah, wa qurbihi minhu, dan menunjukkan atas dekatnya dia dengan Allah. Manusia mengira kalau ya, manusia kalau dirinya kaya, banyak harta, itu adalah bentuk kemuliaan dari Allah dan bentuk dekatnya dia dengan Allah ya. Sebaliknya, wa annahu idza qaddara alaihi rizqa, dan bahwasanya apabila Allah membatasi atau menyempitkan rezekinya, aidayyaqahu, menjadikan rezekinya sempit, fasara biqadri qutihi la yafdulu minhu, sampai-sampai yaitu makanan yang dia makan itu terbatas, tidak berlebih ya. Anna hadza ihanatun minallah, manusia mengira ini adalah bentuk penghinaan ya, atau penghinaan ya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala lahu terhadapnya. Faraddallahu alaihi hadzal hisban, maka Allah Subhanahu wa taala menyangkal ya persangkaan ini. Persangkaan tadi ya, kalau ada orang diberi kelebihan harta dikira itu Allah memuliakan dirinya. Kalau ada orang yang disempitkan hartanya dikira itu Allah sedang menghinanya. Allah menyangkal persangkaan tersebut biqaulihi dengan firman-Nya, kalla, ya sekali-kali tidak. Ai laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayya. Tidak setiap orang yang aku beri nikmat terhadapnya, yang saya, kata Allah, berikan kenikmatan terhadapnya fid dunya, di dunia, fa huwa karimun alayya, lalu dia menjadi orang yang mulia di sisi saya, di sisiku. Tidak setiap orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia itu lalu ya otomatis menjadi ya mulia di sisi Allah. Tidak. Ya. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fa huwa muhalun ladayya. Dan juga bukan berarti ya tidak setiap orang yang disempitkan hartanya atau rezekinya lalu dia menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini adalah satu kaidah atau rumus ya, yang mana tidak setiap orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia itu otomatis mulia di sisi Allah, dan tidak setiap ya orang yang disempitkan hartanya di dunia lalu dia menjadi hina, otomatis hina di sisi Allah. Jadi orang yang ya diberikan kenikmatan di dunia itu masih punya ya dua kemungkinan, dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan menjadi orang yang hina di sisi Allah. Begitu juga orang yang sempit hartanya juga masih punya dua kemungkinan, dia bisa menjadi mulia dan juga bisa menjadi hina. Namun yang salah adalah memastikan atau berprasangka dengan sangkaan ini ya. Jadi berprasangka amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini adalah sangkaan yang salah. Selanjutnya juga wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Wa innamal ghina wal faqru, dan sesungguhnya ghina yaitu kekayaan, wal faqru dan kefakiran itu, was-sa'atu wad-dayiqu kelapangan dan kesempitan itu, ibtilaun minallah adalah ujian dari Allah. Kekayaan itu ujian, kefakiran, fakir itu ujian, lapang itu ujian, kesempitan itu ujian. Jadi jangan kira ujian itu hanya fakir dan kesempitan. Kekayaan, kelapangan itu adalah ujian, ibtilaun minallah. Wamtihanun yumtahanu bihi al-ibad, adalah ujian yang mana diuji hamba tersebut dengannya. Jadi ghina, kekayaan, kefakiran, kelapangan, kesempitan itu adalah ujian yang dengannya Allah menguji ya seseorang. Liyara man yaqumu lahu bisyukri was-sabri, supaya Allah tahu, melihat siapa yang dia bersyukur dan bersabar. Siapa yang bersyukur dengan ya ujian tersebut, siapa yang mau bersabar dengan ujian tersebut. Ujian yang saya sebutkan tadi, siapa yang mau bersyukur dan mau bersabar dengan ujian tersebut, supaya Allah tahu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya bersyukur dan terus bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Fayuthibuhu
ala dzalika tsawabal jazil. Lalu ketika seorang itu mau mensyukuri dan bersabar atas ujian Allah, Allah memberikan yusibuhu ala dzalika tsawabal jazil, memberikan pahala terhadapnya dengan ats-tsawab al-jazil, yaitu pahala yang sangat banyak melimpah. Mimman laisa kadzalika fayanquluhu ila al-'adzabi al-wabil. Adapun orang yang selain itu, ya, tidak seperti itu, yaitu tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar, ya, fayanquluhu ilal 'adzabil wabil. Allah pindahkan kepada azab yang sangat, ya, sangat berat, yang sangat banyak, yang sangat besar. Siapa yang tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar atas ujian Allah, maka ya akan Allah, ya, berikan terhadapnya yaitu azab. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum, sampai situ dulu aja. Adapun ayat kalla bal la tukrimunal yatim, ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kurang berapa menit? 7. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ini, saat sabu bihal fasad wal amal bil kufri wa su'abihi. Bagaimana dengan masyarakat kita yang banyak melakukan seperti amalan kuburan dengan mengatasnamakan kearifan lokal? Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya yaitu fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan-kerusakan, yaitu kaum 'Ad, Tsamud, Fir'aun dan yang semisalnya itu banyak melakukan kerusakan. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di yaitu bil kufri, ya, wa wal amalu bil kufri, yaitu dengan melakukan perbuatan kekufuran, wa syu'abihi, dan cabang-cabang dari kekufuran. Apa cabang-cabang dari kekufuran itu? Yaitu min jami'i ajnasi al-ma'asi, dari seluruh, ya, jenis-jenis kemaksiatan. Itu adalah cabang-cabang dari kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan yang ada di masyarakat berkenaan dengan, ya, kemungkaran lalu mengatasnamakan kearifan lokal. Barakallahu fikum. Nah, kearifan lokal, kembali lagi ke pengertian kearifan lokal. Di kearifan lokal ini juga tidak semuanya salah, ya. Kearifan lokal ini juga tidak semuanya buruk. Jadi kearifan lokal ini, ya, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal tersebut. Jadi kearifan lokal itu tidak semuanya buruk, tidak semuanya salah. Contoh batik, umpamanya batik itu kan kearifan lokal. Itu kan bagus. Contoh gotong royong itu kan kegiatan yang menjadi kearifan lokal. Kebiasaan orang Indonesia itu kan gotong royong, tegur sapa, pinara, apalagi sungkan, malu, itu kan kearifan lokal semua itu. Jadi kearifan lokal itu apa yang dimaksud? Jadi tidak semua kearifan lokal itu, ya, tidak
tidak boleh membawa istilah kearifan lokal itu kepada konotasi buruk. Jadi dilihat dulu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal tersebut. Namun begitu juga ketika memang benar-benar ada yaitu suatu acara, kegiatan atau apa saja yang itu menyalahi syariat atau bertentangan dengan syariat, lalu berdalih dengan kearifan lokal, maka ini kita sebagai umat muslim, kita sebagai mukmin yang berakidah dengan akidah Islam, maka kita harus mengedepankan syariat kita. Adapun orang yang terus dengan kearifan lokalnya, maka kita yang penting sudah mengingatkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi masalah tadi harus kita tidak boleh terburu-buru di dalam menjustis yaitu kearifan lokal. Harus jelas apa yang dimaksud dengan kearifan lokal tersebut, Jadi contohnya harus jelas sehingga nanti apa benar ini menyalahi syariat atau tidak. Kalau tidak menyalahi syariat, silakan dikerjakan. Kalau menyalahi syariat, maka tidak boleh kita kerjakan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Apa Ustaz tadi Bapak mengingatkan tentang keistimewaan kaum Ad dan Samud yang mempunyai badan yang lebih besar atau raksasa. Ini agak ini ya Ustaz. Apakah ada riwayat yang membangun piramid atau bangunan besar itu adalah dari kaum Ad atau Samud Ustaz? Wassalamualaikum. Barakallahu fikum. Nah, baik, untuk pertanyaannya singkatnya adalah apakah ada riwayat yaitu tentang pembangunan piramid yang ada di Mesir itu dibangun oleh kaum Ad. Barakallahu fikum, saya tidak tahu. Saya belum tahu dan saya tidak tahu. Memang piramid itu ada banyak di Mesir, dan selalu diidentikan di kisah-kisah itu piramid itu diidentikan dengan masanya Firaun, masanya siapa? Firaun, yaitu ketika Firaun berkuasa. Lalu silakan ditarik kesimpulan. Adapun kaum Ad, ini tadi nabinya siapa? Hud, Samud, Sholih, di urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Tadi kan Musa jaraknya dari sama tadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih ke Musa ini jauh. Bisa jadi memang piramid itu dibangun oleh bala tentaranya Firaun, tidak menutup kemungkinan. Kalau piramid itu kan tidak membelah, istilahnya tidak membelah lembah, tidak membelah gunung, tapi piramid itu menyusun, batu disusun. Adapun kan
tadi dijelaskan kalau Ad ya itu Ad dan Samud itu memiliki kemiripan, yaitu dia memahat, memotong lembah-lembah ya menjadi bangunan lalu ditempati. Kalau piramid yang sekarang ini silakan dilihat ya. Yang kami ketahui piramid itu di dalamnya isinya diantaranya adalah mumi-mumi ya, mumi-mumi dan patung-patungnya mungkin patung-patung yang saat itu di zaman Fir'aun itu ada. Kan Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Fir'aun itu raja ya, istilah presidennya. Di Fir'aun itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Nah, jadi saya tidak tahu tentang siapa yang membangun itu. Mungkin nanti ada ustadz atau jamaah yang tahu, tafadhol ya, tentang siapa yang membangun. Barakallahu fikum. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.